Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali bersama Bu Evi dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Semoga anak-anakku pada pagi semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin, amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran kita pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada kesempatan yang baik ini Bu Evi akan membahas tentang teks pidato. Hal-hal yang akan Bu Evi ulas terkait dengan teks pidato pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian pidato dan pengertian teks pidato. Yang kedua, tujuan pidato dan tujuan penyusunan teks pidato. Yang ketiga, metode atau teknik berpidato. Dan yang keempat, struktur pidato. Pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan gagasan atau memberikan suatu gambaran atau informasi tentang suatu hal. Kemudian pengertian teks pidato. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Adapun tujuan pidato, yang pertama, untuk memengaruhi orang lain agar secara sukarela mengikuti pendapat atau gagasan pembicara. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Ketiga, untuk menghibur orang lain agar senang saat mendengarkan pidato yang dibawakan oleh si pembicara. Nah anak-anak, tujuan penulisan atau penyusunan teks pidato yang pertama, untuk memudahkan atau membantu kelancaran pembicara di dalam menyampaikan gagasan atau informasi kepada khalayak umum. Kedua, memberikan arah yang jelas terhadap pemaparan pidato sesuai konsep materi yang dikehendaki. Ketiga, untuk menginspirasi pembicara di dalam melakukan improvisasi sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan pendengarnya. Keempat, untuk mengantisipasi terjadinya lost speech atau pembicaraan yang terputus karena pembicara lupa apa yang akan dia sampaikan. Biasanya hal tersebut terjadi karena orang yang akan berpidato mengalami demam panggung. Nah anak-anak, Bu Evi sekarang akan membahas mengenai metode, teknik atau cara berpidato. Yang pertama, pidato impromptu atau metode serta-merta. Metode serta-merta atau spontanitas yaitu berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan yang matang atau cukup. Jadi si pembicara belum sempat berlatih, belum membuat teks atau naskah pidato karena secara mendadak dia ditunjuk untuk berpidato. Metode ini berdasarkan pengalaman,
kemampuan dan kemahiran si pembicara tersebut. Metode ini biasanya digunakan dalam situasi darurat ataupun mendadak. Pidato metode selanjutnya yang kedua, pidato manuskrip atau metode naskah. Metode naskah yaitu dilakukan dengan cara membacakan teks atau naskah pidato yang sudah dipersiapkan. Jadi, si pembicara ketika berpidato hanya membacakan teks atau naskah pidato yang sudah dipersiapkan. Contoh, para pejabat, para menteri, atau Bapak Presiden ketika berpidato biasanya hanya membacakan naskah atau teks pidato yang sudah dipersiapkan, baik oleh dirinya sendiri atau dipersiapkan oleh sekretarisnya. Metode yang ketiga adalah metode ekstemporan atau penjabaran kerangka. Teknik berpidato dengan membawa catatan kecil berisi kerangka materi yang akan dijabar berpidato. Jadi si pembicara ketika berpidato di depan umum, dia membawa catatan kecil yang berisi poin-poin materi atau kerangka materinya saja, yang kemudian dia jabarkan, kemudian dia jelaskan secara lebih rinci ketika berpidato di depan umum. Metode yang keempat, metode menghafal atau tanpa naskah atau memoriter. Teknik berpidato dengan cara menghafalkan suatu naskah atau teks pidato yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, si pembicara sudah membuat teks atau naskah pidato yang kemudian dia pelajari, dia baca berulang-ulang, dan dia hafalkan. Jadi si pembicara ketika berpidato di depan umum sudah tidak membawa naskah, sudah tidak membawa teks pidato, karena sebelumnya sudah dia pelajari, sudah dia baca berulang-ulang, dan sudah dihafalkan. Nah anak-anak, selanjutnya struktur pidato. Ada 3, yaitu pertama pembukaan, kedua isi atau materi, yang ketiga penutup. Di bagian pembukaan diawali dengan salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disebut sebagai salam pembuka. Dilanjutkan dengan menyinggung sedikit gambaran isi materi yang akan dia sampaikan di bagian struktur yang kedua, yaitu bagian isi atau materi, yang merupakan bagian inti yang berisi maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah-langkah, dan sebagainya. Struktur yang ketiga, penutup, berisi simpulan, harapan, pesan, dan salam penutup. Contoh salam penutup kalau orang muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang teks pidato. Buah mangga, buah duku, sungguh enak nikmat rasanya. Dari Bu Evi sekian dulu. Lain waktu kita bisa berjumpa pula. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.